Halo teman-teman semua, di video Golang Dasar kita kali ini kita akan belajar tentang array. Jadi langsung aja. Nah, array itu adalah kumpulan data bertipe sama yang disimpan di dalam sebuah variabel. Lalu array itu memiliki kapasitas yang nilainya ditentukan pada saat pembuatan. Jadi jumlahnya itu tidak boleh melebihi dari yang kita alokasikan. Lalu array itu default nilainya untuk tiap elemen tergantung dari tipe datanya. Nah, jadi biar kita bisa lebih jelas lagi, lebih paham lagi, kita langsung praktik aja. Nah, di sini kita bikin variable names yang kita alokasikan 4 buah yang bertipe data string. Lalu kita langsung isikan, definisikan ya, dari di array 0, 1, 2, 3, isinya 0, 1, 2, 3. Nah, kita langsung praktik aja. Jadi kita bikin variable names 4, tipe datanya string. Nah, ini kita definisikan array, lalu kita isikan names 0, 0, 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita print ya, kita cetak gitu, misalnya kita cetak names, maka akan keluar isinya ya, array ya, 0, 1, 2, 3. Seperti ini ya. Jadi ada kurung tutup, kurung buka, kurung tutupnya. Kalau misalnya kita mau panggil satu-satu, kita bisa names 3, 2, 1, 0. Misalnya begitu. Nah, 3, 2, 1, 0 gitu ya. Kalau manggil satu-satu maka akan seperti ini. Nah, lalu dari array ini, itu contoh penerapannya. Oke, default nilai tiap elemen tergantung dari tipe datanya. Jadi, untuk default nilainya, kalau misalnya ini integer, lalu ini tidak kita isikan value dari names ini, maka ketika names-nya kita cetak, nah misalnya seperti ini ya, ketika names-nya kita cetak maka 0. Kenapa 0? Ini merupakan default value dari integer. Kalau misalnya string, default value-nya adalah, nah nggak ada apa-apa ya, kosong ya, nil gitu ya, nggak ada apa-apa, kosong. Kalau misalnya boolean, default value-nya adalah, nah false gitu ya. Default value-nya boolean adalah false. Nah, jadi default nilai tiap elemen tergantung dari tipe datanya, sesuai ya tadi ya. Nah, lalu kalau kapasitasnya nilainya kita lebih, jumlahnya dari yang dialokasikan, maka akan terjadi apa? Kita langsung praktek aja. Misalnya ini kita balikin string. Kita kan alokasinya 4 ya. Misalnya kita tambahin lagi nih. Jadi 5 datanya ya. Nah, ketika kita cetak, oh, belum dicetak aja udah merah ya. Invalid array index 4, out of bound. Nah, jadi udah dikasih tahu kalau lebih dari yang kita alokasikan, maka akan error. Kita jalankan pun, dia bakal error. Out of bound ya. Nah, jadi untuk yang ini sudah. Ini, penerapan array ya, yang tadi barusan kita praktekkan. Pengisian elemen array yang melebihi alokasi awal sudah. Selanjutnya, inisialisasi langsung nilai awal array. Nah, kalau yang tadi kita bikin, ini kan kita definisikan dulu array-nya dan alokasi datanya berapa, lalu kita definisikan value-nya. Nah, kita juga bisa nih, kita langsung definisiin nilainya juga. Jadi, var, nama variabel, lalu sama dengan, lalu isinya apa. Nah, jadi kita bisa var, nama variabel, lalu sama dengan, lalu tapi kita pakai ini ya, kurung bracket ya, keriting ya, kurung keriting.
4 string, nah kurung keriting. Nah, kita isi nih datanya apa aja nih. Misalnya di sini kan apel, pisang, mangga, anggur. Kita tetap yang tadi aja, 1, 2, 3, 4. Kalau kita cetak, misalnya hilangin dulu. Kalau kita cetak, nah hasilnya sama aja ya. Kalau misalnya kita alokasikan 4 lalu kita isikan 3, maka hasilnya 3 terisi dan yang terakhir yang keempat default value ya. Nah, kalau lihat seperti ini, saya balikin lagi. Ke samping ini kan kadang bikin bingung ya. Kita bisa bikin ke bawah seperti ini. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Nah, tapi kalau di bahasa pemrograman lain biasanya yang terakhir tidak perlu dikasih koma ya. Tapi kalau di Golang kita perlu menambahkan koma juga untuk yang terakhir. Karena kalau enggak dia bakalan error tuh, merah. Jadi kita harus kasih koma juga biar bisa berjalan programnya. Oke. Nah, lalu kalau kita mau cek nih, kita mau ngambil nih, ini kan ada 4 buah ya. Kita mau ngambil berapa total value yang ada di array, kita bisa kasihkan len, lalu kita bungkus variabelnya. Tuh, 4 ya, sesuai. Oke. Lalu kita bisa juga menginisialisasi nilai awal array tanpa jumlah elemen. Nah, di sini kita bakal coba var numbers. Nah, kita bikin. Oke. Jadi ini bisa kita hapus dulu. Kita misalnya bikin, tetap pakai names aja deh. Var names. Kita titik. Nah, lalu misalnya integer gitu ya. Kalau integer berarti harus angka 2, bebas ya angkanya ya, 5, 8, 8 lagi, 10, 12 gitu ya. Nah, kalau kita cetak, yang satu pakai len, yang satu langsung namanya. Nah, yang pakai len ada 6, berarti 6 biji ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang kedua adalah isinya. Akan dicetak semua di sini ya. Oke, berarti inisialisasi nilai awal array tanpa jumlah elemen itu bisa ya. Dengan menggunakan titik 3 seperti ini. Nah, lalu yang terakhir ada perulangan array. Kita bisa pakai for atau kita bisa pakai for range. Nah, untuk yang pakai for dari ini akan kita coba ya. Jadi langsung aja dari angka ini kita praktekkan. Jadi for i, kita inisialisasikan i-nya berapa, lalu i kurang dari names. I kurang dari, kita kan butuh names itu ada berapa ya isinya ya. Jadi i kurang dari len names, lalu i plus. Nah, di dalam sini kita cetak aja langsung fmt.println elemen, lalu biar kita bisa ngerti i, lalu kita kasih names i. Oke. Ketika kita jalankan, nah maka hasilnya seperti ini. Elemen 0 isinya 2. Nih yang pertama ya, 0. Array itu dimulai dari 0 ya. Elemen 1 isinya 5, nih 8. Elemen 2 isinya 8. Nah, jadi perulangan for. Pertama kita inisialisasikan nilai awal. Ini bebas nih, bisa i, bisa j, bisa k gitu ya. Tapi kita pakai i di sini, i sama dengan 0. Lalu i kurang dari len names. Nah, names kan
variabelnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada length-nya itu ada 6. Ya. Lalu i plus plus. Jadi dari yang ini nih, yang pertama i-nya 0 plus plus. Jadi setelah dijalankan program ini akan bertambah 1 gitu ya, plus plus gitu ya. Nah, ini cara kita mencetak dengan menggunakan for. Selanjutnya dengan menggunakan for range. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. For key value lalu titik 2 sama dengan range names. Nah, setelah ini kita langsung buka aja fmt.println. Kita langsung aja key-nya, key value-nya value. Kalau kita jalankan, nah sama ya hasilnya ya. Ya, jadi key-nya itu 0 dan value-nya 2. Nah, tuh 0, 2, 1, 5, 1, 5 sama ya. Jadi ini perulangan menggunakan for range. Nah, kalau kita nggak mau pakai key-nya, kita bisa hapus nih key-nya nih di bawah sini. Nah, lalu biar dia nggak error nih, key declare but not use. Ya, key-nya kita bikin gini. Ini udah strukturnya golang. Kalau kita nggak mau pakai key-nya, kita pakai underscore. Nah, maka dia akan nggak error. Jadi akan langsung muncul value-nya. Oke. Ya, for dan for range sudah. Cukup sekian untuk array. Sampai jumpa di video selanjutnya.